masih di Python operations ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tentang arithmetic ya, beberapa operasi arithmetic di Python ya, ada 7 yang paling basic di Python. Nah, sekarang kita mau belajar tentang operations assignments nih. Oke. Jadi gue mau jelasin tentang 2 hal di operations assignments ini. Yang pertama adalah equal, operator equal. Yang kedua adalah operator plus equal. Oke. Kita langsung coba buka terminalnya teman-teman ya. Kita buka terminalnya, terus kita masuk ke Python-nya ya. Nah, buat lebih ngerti masalah assignment ini gitu ya, operator assignment ini, teman-teman juga mesti ngerti masalah variabel gitu ya. Let's say gue punya atau gue define A sama dengan 1 gitu ya. Maksudnya apa sih A sama dengan 1? Maksudnya adalah gue minta ke memori gitu ya, minta some space di memori gitu buat nyimpan angka 1 ini gitu. Oke, gue pengen nyimpan angka 1 ini di memori. Nah, cara untuk ngakses si nomor 1 ini adalah dengan manggil nama variabelnya gitu. Bayang ya, karena kalau gue panggil A, itu keluarnya 1 gitu. Ini apa artinya? 1 ini sebenarnya udah gue simpan ke memori. Nah, untuk akses nomor 1 ini gitu ya, untuk akses value 1 ini maksudnya, untuk akses value-nya ini kita panggil nama variabelnya gitu. Oke, misalkan misalkan aku ganteng. Nah, berarti artinya apa? Artinya gue simpan value ganteng ini dengan nama variabel aku gitu. Jadi kalau gue mau akses string ganteng ya tinggal panggil aja aku gitu. Ya, ngerti ya? Apa maksudnya? Jadi proses dari nyimpen gitu ya, nyimpen value ke dalam memori gitu ya, dengan dan diikuti dengan nama variabelnya adalah proses assignment ini gitu. Nah, ini adalah simbol assignment-nya nih sama dengan ini gitu. Aku sama dengan ganteng. Jadi kita simpan value ganteng ke dalam nama variabel aku. Oke. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ingat lagi adalah Python ini kan dynamic language ya. Jadi once gue define aku misalkan ya, aku sebagai tadi string ya, ganteng, terus kita ganti jadi keren misalkan sama-sama string, itu pasti bisa lah ya sama-sama string itu. Tapi yang perlu diingat lagi adalah Python ini kan dynamic language ya. Jadi teman-teman mau ganti tipe datanya jadi integer atau list itu tetap bisa gitu ya, bakal bisa gitu. Misalkan aku sama dengan 1, kita panggil aku lagi jadi 1. Aku sama dengan 1, 2, 3, 4 misalkan jadi list gitu ya, itu juga tetap bisa gitu. Karena kalau kita deep dive into Python gitu ya, everything inside the Python itu adalah objek sebetulnya. Jadi sebenarnya static juga gitu ya, string itu objek, integer juga objek gitu ya, list juga objek gitu. Jadi ya sebenarnya sama-sama aja gitu ya, ini interchangeable dengan objek lagi gitu, sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Cuman kalau kita bicara high level ya tadi gitu ya, tipe data string bisa digantikan dengan integer juga bisa digantikan dengan list gitu ya. Jadi inilah salah satu keunggulan Python gitu ya, karena dia dynamic programming language gitu. Jadi tipe datanya nanti dibaca pada saat runtime gitu. Oke, itu tadi tentang operator assignment ya. Jadi operator assignment itu adalah sama dengan ini gitu ya, sama dengan jadi B sama dengan 5. Sekarang kita panggil B-nya 5. Paham ya? Nah, berikutnya adalah ini operator plus equal. Kenapa ini ada? Karena let's say gue mau increment si B ini gitu ya. Gue mau increment si B ini jadi 6. Gue mau tambahin 1 nih si B ini. Value si B sekarang kalau gue panggil kan 5 ya. 5. Gue pengen increment nih, berarti B sama dengan B gitu ya, ditambah 1 gitu. Ngerti ya maksudnya ya? B yang di sini adalah B yang lama kan? B yang lama kan kalau gue panggil hasilnya 5 kan? Berarti 5 tambah 1. Berarti B yang baru yang pengen gue masukin adalah B sama dengan 5 tambah 1. Kalau gue panggil B, hasilnya 6. Nah, ini kan berulang ya. Jadi nulis berkali-kali gini kan tidak efisien gitu ya. Nah, jadi ada namanya operator plus equal. Jadi kita bisa assign langsung nih ke si B ini gitu. Caranya adalah B operatornya dulu, lalu assign gitu. Mau increment berapa? 1. Kita panggil B 7 gitu. Kita panggil lagi, increment lagi B 8 gitu. Jelas ya. Dan ini nggak cuma plus doang gitu ya. Semua operasi aritmetik juga kita bisa lakuin di sini gitu. B kali sama dengan 5. Kita panggil ya, kan awalnya kan B-nya 8 gitu ya, posisi terakhir B-nya 8, kita akan kalikan dengan 5, berarti B-nya adalah 40 gitu.
Paham ya? Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam operasi aritmetik. Ya, itu tentang assignment, teman-teman. Jadi kita store value inside RAM gitu, inside memory dengan ya kita bisa sebut key gitu ya, dengan key-nya adalah nama variabelnya gitu. Oke.